Nah, pertama. kalau mau ganti yang baru itu tuh bisa, tapi kenanya itu belasan juta rupiah. Dan itu tuh udah ada layarnya, jadi bisa langsung scroll segala macem. Jadi tapi ya Kenapa? pilih kunci atau pilih motor? Bisa beli motor teman. Ya, saya sih pilih motor sih. Ya. Masa beli ginian beli motor? Nggak banget lah. Hai Sobi, selamat datang kembali di channel YouTube kami Trends Auto. Nah, kali ini kami akan review sebuah supercar yang paling mahal yang Trends Auto pernah review. Gila ya, ini adalah BMW i8. Tahunnya bahasa Indonesianya i8. Iya. Tahunnya 2016. Jadi keluaran pertama. Ya. Tapi masih bagus banget ya. Dan futuristik banget juga. Futuristik banget. Nah, penasaran seperti apa? Nonton video sampai habis dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe yang pastinya. Yuk kita lihat mobil termahal ini yuk. BMW i8 tahun 2016 ini dibanderol dengan harga 3,1 miliar khusus kredit. Supercar yang dibekali mesin hybrid plug-in ini memiliki tenaga maksimal 362 horsepower dan tarikan 570 Nm. Sehingga apabila kedua mesin itu digabungkan, 0 ke 100 km per jamnya hanya mencatatkan waktu 4,4 detik saja Sobi. Suara mesinnya memang tidak segahar mobil-mobil supercar lainnya. Tapi, untuk pesonanya, kami yakin semua mata akan memandang ke arah Anda ketika Anda mengendarinya di jalan raya. Nah, kali ini kami sudah ada di bagian depan dari BMW i8 ini. Saya ngomongnya i8 aja, karena kalau bahasa Inggris suka belepotan. Emang nggak bisa bahasa Inggris. Ya, kita mulai aja. Di depan, buat lampunya nih Sobi, semuanya sudah LED. Udah keren banget. Mobil Dan mahal pasti masih ada bohong. ada DRL-nya ya, di sini ya. Untuk fog lamp, nggak ada. Fog lamp-nya nggak ada, tapi ya nggak apa-apa. Ini udah keren. Yes. Sensor, corner sensor ada 4 di depan. Ya. Dan ini sudah terintegrasi dengan bagian bumper depannya, jadi udah nggak ada bagian yang menonjol-nonjol lagi. Kemudian nih di ujung depan, ini ada kayak mata, ini adalah kamera. Buat kamera 360-nya. Ya, udah sampai depan. Yes, Tuh. apalagi Dan? Untuk di bagian bumpernya, bumper ya. Kap mesin. Kap mesin. Ya ini sudah sangat futuristik sekali desainnya dengan logo yang khas BMW. Tapi ini nggak boleh dibuka sembarangan. Jadi hanya boleh dari pihak BMW-nya aja yang Teknisi buka. BM-nya Ya, ya, yang teknisinya. buka ya. Kemudian untuk grillnya, nah ini tidak ada garis-garis seperti yang BMW biasa. Karena ini rapet ya. Karena ini adalah mobil listrik ya. Jadi nggak boleh dibuka. Mesinnya di belakang ya? Hah? Mesinnya di belakang. Mesin di belakang, karena yang di depan ini mesin listriknya. Betul. Kenapa dia rapat? Supaya debu nggak masuk. Sob. Iya, ini kotor. Kemudian ada list birunya yang menunjukkan ini ada identitas dari mobil yang ramah lingkungan ya, atau elektrikal juga rata-rata pakai warna biru seperti ini. Hybrid. Keren banget. Dari depannya aja udah cantik banget ya mobil ini. Nah, untuk wipernya juga unik nih. Kalau bahasa Niko unik. Kenapa? Karena dia begini nih, begini kanannya. Jadi nggak kayak yang biasa mah gini-gini ya. Ini jadi kayak hati. Iya, seperti itu. Jadi makin lebay. Nah, sisi sampingnya seperti apa? Yuk kita lihat. Ini pintunya sengaja kita udah buka, ya. Ini pokoknya ini ya. Biar sombong amat gitu ya, biar Ini sombong. bukan bagasi ya. Bukan. Ini dibuka. Nah, paling dari sini mulainya sedikit biar kelihatan ya. Nih, untuk spionnya. Kita tutup dulu Sob ini. Awas tangan kejepit. Nah, oke. Untuk spionnya, tuh di sini sudah dicat warna biru juga. Ya. Makin memperlihatkan genre mobil ini. Hybrid. Hybrid dan diberikan juga ini ada lampu sen. LED. Tuh, lampu sen aja udah LED. Plus di bawahnya ini adalah kamera yang samping untuk 360-nya. Ya, di bawah spion. Ini nih. Kamera rapi lah. Tuh. Kemudian nggak mungkin ya, Pak. Sampingnya pakai talang air yang mau beginian ya. Maluin ya pakai talang air begini sangat tulus. Dan apalagi Nick untuk itunya? Saya mau nanya, Dan ini masuknya mana ya handle-nya ya? Kok nggak ada handle-nya? Katro. Nanti dia keluar dari situ. Oh enggak, itu lebih katro lagi. Coba mungkin harus agak dinabak masuk ke dalam. Au. Nah, kena. Ya oke. Oke. Itu di situ. Silakan. Wah, cantik banget. Ini ke karbon semua ya. Karbon Karbon asli. beneran. Asli ya. Ya udahlah, kita nggak bahas pintunya deh. Yang penting ini buka aja di sini nih Sobi. Dan di sini masih ada
coba kameranya dekat. Lubang kunci manual, mungkin buat kalau macet. Tetap kasih ini ya, sisi klasiknya ya. Tidak meninggalkan identitasnya sebagai mobil. Ya, Wih. dan tadi kalau Sobi lihat juga pintunya tuh sama ya, beberapa Audi Sport sepertinya kalau dibuka dia langsung turun dikit. Ya, ketika ditutup dia naik lagi. Rapetin. Oke. Nah, ini di sebelah kanan, ini adalah tempat buat ngisi bensin. Jadi, info tambahan, mobil ini kan menggunakan BBM juga listrik. Hybrid. Ya, hybrid. Yang di kanan ini buat ngisi bahan bakarnya. Ya, Nah, yang di berarti- sebelah kiri Ya. depan itu buat colok chargernya. Tuh. Kemudian di sini ada siluet lagi yang wah ini sih memang mobilnya jadi kelihatan modern dan futuristik banget ya. Keren. Oke, sekarang kita lihat profil ban dari i8 ini. Nah, profil bannya ini adalah 245 40 ringnya 20. Gede banget ya. Gede banget. Tapi ya, untuk yang depan tuh dimensinya lebih kecil untuk Oh. BM ini. Jadi yang di depan tuh dimensinya 215 45 tapi ringnya tetap 20. Sama, 20. Kenapa? Karena biar mobil ini mendapatkan handling yang lebih akurat, yang lebih enak juga handlingnya. Plus juga untuk space-nya yang depan tuh lebih kecil. Iya, Jadi nggak- kalau cara 4 nggak akan muat. nggak akan Kalau muat. 245 nanti pada saat belok-belok itu pasti mentok. Iya, jadi Gitu. mentok. Salah satunya adalah karena itu. Nah, kemudian tapi untuk rem dua-duanya sudah Cakra. Tentulah. iyalah mobil mahal. Oke, sekarang kita lihat ke belakang ya. Yoi, kita lihat nih belakangnya seperti apa. Wow, bagian belakangnya keren banget sih. Ini yang seksi nih. Cakep, jadi Semok. enak gitu. View dari belakang juga bagus ya. Kayak alien ya? Hah? Kayak alien? Kayak alien ya. Ini futuristik banget dan timeless banget desainnya. Orang kalau di belakang ini pasti ngeliatin dulu, wih, ada air 8. Ada yang sering lihat ini? Saya rasa jarang, itu cukup langka ya di Indonesia ya. Jarang banget. Langka banget. Jarang banget lah. Gila, lagi ada juga berapa. stoknya, ya, lagi ada stoknya langsung ke Chris Auto Garage. Ya, oke, kita langsung lihat untuk di bagian belakang. Lampu semua sudah LED. Yes. Ini lampu sen di atas. Yang ini lampu mundur nih. Kemudian parking sensor juga ada 4. Sudah terintegrasi di belakang. Ada antena shocking juga. Yes. Juga ada. Wah, ini sebenarnya bagasi nih. Ya. Nanti kita lihat yuk bagasinya kayak apa. Dan defogger juga udah ada. Defogger udah ada. Ini defoggernya banyak banget. Ini yang bikin sih, wah capek ya. Ih, keren banget. Dan ada siluet-siluet biru yang masih menyemati di mobil ini. Sama ini ada kamera ya, melengkapi kamera 360-nya. kamera yang tadi. 360 yang ketinggalan. Nah itu beberapa bagian belakangnya. Tapi kok ini bolong gini kenapa ya nih? Ini ya, bisa tangan bisa masuk Iya. ya. Ya, jadi karena ini kan mobil sport juga, jadi ini akan mempengaruhi si aerodinamis dari BMW ini. Oh. Mobil ini kan memang terkenal dengan aerodinamisnya, Sobi. Oh, Jadi iya. ada yang kayak gini-gini sampai dipikirin seperti ini. Di tol sih mantul di sini. Yoi. Untuk ban serepnya, gak usah ngomongin ban serep kalau mobil sporty ya, malu-maluin ya. Jadi langsung telepon aja kalau kenapa-napa. Tapi kalau knalpot ada sih ini. Knalpot bawah, ada di bawah. kanan satu. Nah, sekarang kita mau lihat bagasinya. Bagasinya bisa dibuka pakai remote. Keren Kuncinya banget ini kayak gini kuncinya. ya, keren banget tipis. Tapi ini tuh kunci masih yang jadul. Wih, sejadul-jadulnya aja tapi Generasi pertama. keren gini ya. Generasi Nah, pertama. kalau mau ganti yang baru itu tuh bisa, tapi kenanya itu belasan juta rupiah. Dan itu tuh udah ada layar, jadi bisa langsung scroll segala macem. Jadi Tapi ya, kenapa? pilih kunci apa pilih motor? Bisa beli motor tuh. Ya, saya sih pilih motor sih. Ya. Masa beli ginian beli motor? Nggak banget lah. Udah berisik, kita buka aja. Nah, pencet ya. Awas tangan. Oke. Sudah hidrolik semua. Yes. Ini bagasinya keren banget. Nah, ini ada chargerannya nih. Sini kamera. Nah, ini Electrical chargernya nih. ini chargernya nih. Ih, keren banget. Jarang-jarang kan? Ini nggak ada pertalite-nya nih. Nah, jadi kalau beli ini ya udah pasti dapat yang bawaannya. Ini sih buat kapasitasnya gimana? Ya, buat koper sih lumayan sih, satu koper ya. Masih muat kok ini. Ya. Jadi kalau mau traveling pun pakai ini satu koper, 2 orang masih oke. Sama ada lampu di dalamnya. Lampu di dalam bagasinya. Jadi ini mesinnya nih. Ya, mesinnya di dalam sini. Bismillah, keajaibannya semua di sini. Tapi kalau ngomongin bagasi ya, balik lagi, ini mobil bukan buat jalan-jalan, traveling Iya. rame-rame bawa bagasi banyak. Enggak, ini adalah mobil sport, jadi bagasinya sebenarnya kecil. Betul. Gitu. Kalau perlu nggak usah. Ya, jarang-jarang dipakai lah gitu. Masa udah keren-keren ini bawa tas ransel buat ke gunung ya enggak? Makanya YouTuber. Gitu bener ya? Iya. Yuk kita lihat Dalam yang paling kerennya nih di dalamnya. Oke.
Halo Sobi, kita udah di dalam dari si mobil futuristik ini ya. Ini sih exciting banget loh nyobainnya. Akhirnya kita punya kesempatan untuk mencobanya. Ini interiornya, kita bisa lihat kemewahannya ya. Di sekeliling kita itu auranya bener-bener mobil masa depan banget. Dengan ada ambient light seperti ini. Sampai ke pintu ya, sampai ke kaki itu ada ambient lightnya. Cakep. Ya, jadi kalau kita ngeliat nih ke instrumen di speedometernya, ini kan udah luar biasa canggih ya. Nah, itu kalau kita lihat di bagian speedometernya itu ada yang terpantul ke layar. Jadi kita bisa ngeliat speedometernya di kaca. Itu ada speednya tuh. Jadi kalau kita ngebut nggak perlu ngeliat speedometer di bawah. Karena dia tembus dari sini, Sobi. Oke. Di bagian sini, ini ada cruise control. Dan sebelah kirinya cruise control, sebelah kanannya itu buat voice command, buat atur yang telepon, segala macam. Dan di belakangnya ada pedal shiftnya untuk naik turunin gigi ya. Untuk wiper, terus udah ada intermittennya, auto juga. Nah ini untuk, nah di sini ada sensornya. Pokoknya mobil ini semuanya serba lengkap sih fiturnya. Jelas harganya juga berbicara. Ini untuk pengaturan lampu di sini. Dan untuk pengaturan lampu autonya itu di sebelah kanan sini. Kita bisa lihat. Nah, ini ya. Pengaturan arah lampunya juga bisa. Kita lihat kisi-kisi AC. Ini, wah keren ya. Samping, tengah. Ini bener-bener futuristik modelnya. Dan bahan-bahan ini semua udah kelihatan premium banget, mewah. Dan mobil ini tuh terawat juga. Jadi kalau kita membeli di Kris Auto itu selain memang dalamannya bagus, mesinnya bagus, detailnya pun sangat-sangat terjaga. Kita bisa lihat tidak ada satupun yang terlihat cacat atau kotor gitu di sini. Jadi kita sangat-sangat puas gitu. Oke, beralih ke bagian pintu ya. Ini untuk handle pintu pada saat kita tarik untuk nutup. Nah, tombol di sini itu untuk membukanya. Jadi kita pencet, dia akan terbuka. Nah, seperti ini. Untuk tutupnya, tarik. Di bawah sini ada pengaturan untuk jendela, di mana dua-duanya sudah auto. Nah, tentunya cuma dua ya, karena cuma ada dua. Yang lucu, pengaturan si tangki bensin membukanya ada di sini. Dan ini yang aneh. Yang aneh, karena ini adalah tombol untuk membuka bagasi. Kenapa ditaruhnya di bawah si kaca ini pengaturannya? Karena bisa nggak sengaja kepencet. Kalau kau kepencet, Sobi harus turun lagi, tutup lagi. Ini untuk mengatur spionnya, lipatnya. Nah, tadi kelewat nih. Ini buat nutup dan membuka pintunya ya. Wah, ada yang lucu lagi nih, unik. Di sebelah sini. Apa ini? Ini untuk membuka mobil secara manual. Kalau misalnya elektriknya, ya amit-amit lah, stuck gitu, macet. Nah, jadi ini bisa dibuka secara manual dari tombol yang di sini. Ditarik. Kita ke atas dengan nuansa hitamnya. Nah, ini ada vanity mirror yang tidak ada lampunya. Tempat kartu ada. Ini untuk panggilan SOS. Jadi kalau misalnya Sobi mobilnya mogok di jalan atau ada masalah dengan mobil ini, kita bisa langsung tekan tombol ini untuk mengaktifkan telepon darurat lah, agar nanti dari pihak BMW-nya itu bisa langsung membantu Sobi. Ya sebenarnya kita juga bisa sih langsung telepon secara manual, cuman ini keren aja, keren-kerenan. Nah ini untuk lampunya, cakep ya, kayak ada jedanya gitu pas dinyalain tuh. Nah kalau kesini ini sudah auto dimming ya, day night view-nya. Cakep lah memang. Di sebelah kanannya, di kirinya sama vanity mirror yang tidak ada lampunya. Nah, oke, kita ke bagian bawah nih. Ada laci penyimpanan yang sudah soft close tentunya, bahannya juga bagus, lampunya sangat terang, biasanya lampunya seadanya ya. Ini lumayan lah, tapi nyimpennya juga nggak terlalu banyak. Kalau nggak mobil sport ngapain nyimpan banyak-banyak, Sobi?
Nah, kalau misalnya Sobi ngelihat ke bagian tengah, ini ada layar yang sudah floating, cuman dia tuh belum layar sentuh. Jadi kita mengoperasikannya lewat iDrive di sini nih, seperti pada BMW pada umumnya, diputer-puter atau dinaik turunin dan bisa kanan kiri juga. Ada multimedia, kita lihat music collection, sound. Nah, ini untuk connected drive. Connected drive itu untuk connect ke pihak si BMW-nya. Nah, kita bisa lihat tuh message mobil care, BMW online, vehicle information. Nah, ada vehicle status, trip komputer, kita bisa lihat lah. Ini yang pengaturannya tuh banyak banget. Bisa cek kontrol, Sobi bisa cek oil levelnya, engine oil, tire pressure monitor system. Maklum lah, memang mobil ini sudah canggih dan lengkap sekali ya. Oke. Intinya ini belum touchscreen, jadi mengaturnya harus masih dari sini ya. Tapi yang di generasi terbaru tuh sudah bisa di touchscreen. Apalagi yang versi Roadster. Nah, itu sudah bagus tuh. Ke bawahnya lagi, ini udah ada pengaturan untuk radionya. Di bawahnya lagi ada pengaturan AC yang sudah dual zone. Jadi Sobi bisa atur. Nah, kita matiin dulu syncnya. Nah, jadi kanan dan kiri bisa beda suhunya. Sudah umum ya pada mobil zaman sekarang ya. Defoggernya, aturan arah anginnya, ini besar kecil blowernya. Nah, itu untuk auto atau manual. Beralih ke bagian bawahnya lagi, ini ada rem tangan yang sudah elektrik tentunya. Lucu ya kalau dipencet bunyi gitu. Di sebelah kanannya ada start stop engine button. Ini ada tempat kecil buat apa? Ya mungkin cocoknya untuk naruh kuncinya sih sebenarnya. Ini kan kuncinya. Harusnya ditaruhnya di sini kali. Oke, stability control biasa. Ini untuk mengatur gaya berkendaranya, mau yang comfort atau Eco Pro yang untuk lebih bertenaganya. Untuk tombol yang di bawahnya ini untuk mengatur kameranya. Bisa kamera depan kalau kita pencet. Nah, tuh kamera depannya langsung ngasih lihat. Jadi seberapa dekat kita dengan mungkin trotoar atau pada saat mau parkir, kita bisa lihat. Kalau dipencet sekali lagi, nah aktif kamera belakangnya. Gitu. Ini untuk mematikan tombol belakangnya ini untuk mematikan parking sensornya ya, untuk di sekitarnya kita. Nah, ini di belakang ada apa? Tempat menyimpan HP yang bisa connect nih, USB atau aux. Tapi kamera HP zaman sekarang yang masuk ya? Kayaknya nggak masuk, Sobi. Lihat. Ini padahal kamera yang cukup standar ukurannya. Cup holder ada satu di sini. Kenapa ya? Apa karena ini berkendaranya untuk sendiri? Dan ini untuk laci penyimpanan, sisinya hanya untuk driver kayaknya. Bukannya ke situ coba. Laci yang cukup kecil. Lacinya kecil ya. Paling buat nyimpan HP. Ini ada buat lighter. Oke. Bahan bludru. Keren. Nyaman juga. Ya, di belakang ada cup holder tuh. Kita bisa lihat. Dan buat nyimpan HP. Ya mungkin buat anak Sobi kalau misalnya di belakang bisa minum sambil taruh HP-nya di situ. Oke, untuk fitur di bagian dalam kayaknya itu aja. Yuk kita langsung cobain power dari BMW i8 ini ya. Ini kita pasang safety belt juga, dan safety beltnya unik ya, biru. Menandakan ini mobil hybrid plug-in. Oke, tarik sis, tertarik. Sis semongko. Gila tenaganya ya. Memang kita nggak bisa nyobain di track yang cukup panjang gitu. Tapi ini tenaganya itu bener-bener langsung tersalurkan secara instan. Karena itu efek dari motor tenaga listriknya ya. Nanti Sobi akan berasa kok dari rekaman kameranya nggak rata.
narik lagi. Oke, enggak, kita udah cukup Udah. tarik-tarikannya. Kita cobain aja sensasi berkendaranya nih. Kalau ngomongin soal tempat duduk, posisi mengemudi ya, ini sudah sangat-sangat enak. Karena ya itu, kursinya pun materialnya sangat premium, dan ini pengaturannya sudah tilt dan teleskopik untuk setirnya. Untuk visibilitas, ini juga tidak sampai serendah-rendah mobil-mobil supercar lainnya ya. Kayak misalnya kita nyetir Lambo atau Ferrari. Ini kayak masih lebih di atasnya, masih lebih nggak terlalu rebah gitu. Jadi mungkin kalau untuk daily use juga masih bisa mungkin. Nah, kalau ngomongin soal bandingannya entah kenapa menurut saya ini keras sedikit, tapi yang bukan mengarah ke tidak nyaman. Ini tetap nyaman, gimana ya, nggak membal banget gitu, jadi kokoh. Pada saat kita terkena polisi tidur atau apa, ini kayak bener-bener kokoh banget. Oke, untuk konsumsi BBM-nya, memang sih kalau untuk mobil sport kita jarang ngomongin konsumsi BBM. Karena biasanya mobil sport itu kan mengutamakan performance, jadi buat apa kita mikirin harus hemat dan segala macam. Justru itu akan tabrakan tuh, mau hemat atau mau power. Namun di mobil ini cukup menggembirakan, jadi bisa digabungkan dua-duanya. Jadi untuk di dalam kota itu bisa mencatatkan 1:11 Sobi. Dan untuk luar kota yang 1:18. Gila. Itu tuh bagaikan mobil-mobil low MPV pada umumnya. Nah, yang kedua, untuk pengecasannya sendiri, kan mungkin Sobi juga bertanya, berarti nanti kalau misalnya saya ngecas di rumah, mahal dong biaya tagihan listriknya. Nah, itu juga lumayan ternyata. Untuk satu kali pengecasan, dengan dari habis total sampai 100%, itu kalau misalnya dihitung-hitung secara rupiah ya, hanya sekitar 13.500 rupiah aja. Luar biasa. Mobil ini luar biasa. Kerennya dapat, tenaganya dapat, iritnya juga dapat. Mungkin kalau misalnya kita mau ngomongin soal kelemahan dari mobil ini, ya tadi menurut saya sih cuman posisi ininya aja yang rada aneh. Biasanya ini tombol bagasi itu ditaruh di tempat yang agak tersembunyi, misalnya di bawah gitu, jadi nggak kepencet secara tidak sengaja gitu. Dan untuk sebagai catatan juga, di baris belakangnya yang udah dites nih sama si Dani. Oke Sobi, wah ini perjuangan banget di sini. Gila, ini ternyata baris keduanya sempit. Wah, nggak sempit pol, ini sih bukan buat orang dewasa sih, fix. Ini yang terjadi kalau orang 171 ditaruh di belakang nih. Tapi ya, ini sisi safety-nya aman banget. Kenapa? Lu nggak bisa kemana-mana juga cuy. Kalau ketabrak juga pasti mantulnya depan belakang. Ya, ruang kepalanya udah habis banget tuh. Ini banget. Sengklek. Kayaknya tuh ya, bawaannya tuh di sini tuh kalem, malu. Kenapa? Nunduk dulu di sini bawaannya. Lu jadi antara rendah diri atau Rendah hati. rendah hati. Itu sangat-sangat kurang manusiawi untuk orang dewasa. Itu benar-benar untuk anak kecil atau orang dewasa yang terpaksa menumpang mobilnya Sobi. Ya, mungkin segitu aja sih dari kita untuk sensasi berkendaranya. Yang pasti jangan lupa mampir ke Chris Auto Garage kalau misalnya Sobi mau cobain test drive mobil ini. Jadi walaupun Sobi ini belum tentu beli, Sobi cobain dulu sensasi berkendaranya. Itu Chris Auto Garage memberikan permission lah untuk itu. Sobi mau cobain Lamborghini-nya, Aventador, mau cobain i8, semua bisa. Jadi jangan ragu-ragu untuk mampir. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.